Masalah ketidakpedulian di Indonesia, luka sosial yang terabaikan. Salah satu tantangan sosial yang mengakar di Indonesia adalah ketidakpedulian, kurangnya empati dan penghargaan terhadap sesama, baik dari pihak yang berkuasa maupun di kalangan masyarakat sendiri. Masalah budaya dan sistemik ini muncul dalam berbagai aspek kehidupan, dan secara perlahan menggerus rasa keadilan, persatuan, dan martabat manusia. Tindakan pemerintah kerap mencerminkan sikap tidak peduli ini. Contoh nyata adalah penggusuran warga dari lahan yang dianggap milik negara. Tak jarang, lahan tersebut telah dihuni atau dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun sebagai sumber penghidupan mereka. Namun saat negara mengklaim lahan itu untuk proyek pembangunan atau perkebunan, warga digusur secara tiba-tiba, tanpa ganti rugi yang layak atau solusi relokasi yang memberi harapan untuk hidup layak. Kebijakan seperti ini mengabaikan penderitaan manusia di balik angka-angka pembangunan. Fenomena ini juga tampak dalam kebijakan seorang gubernur yang tengah naik daun dan digadang-gadang sebagai calon presiden. Dengan cara belusukan langsung ke masyarakat dan mengusung isu penanggulangan banjir sebagai agenda populernya, ia melakukan penggusuran besar-besaran terhadap warga miskin yang tinggal dan mencari nafkah di sepanjang bantaran sungai. Namun, penggusuran itu dilakukan tanpa solusi relokasi yang layak, tanpa pelatihan atau alternatif mata pencaharian. Alih-alih menyelesaikan masalah, di tengah ekonomi yang tidak kunjung bangkit, kebijakan ini justru memperparah penderitaan rakyat kecil demi ambisi politik seseorang. Sikap tidak peduli ini juga terjadi di antara masyarakat sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari yang semakin keras dan kompetitif, orang seringkali saling berebut demi kepentingan pribadi tanpa memikirkan orang lain. Mulai dari perilaku di jalan raya hingga dalam urusan ekonomi, rasa saling menghargai kerap tergantikan oleh sikap egois dan saling curiga. Contoh di tingkat akar rumput adalah ketika warga desa, karena desakan ekonomi, mengambil kayu dari hutan atau perkebunan milik perusahaan negara. Bukannya didekati dengan empati atau diberi jalan keluar yang legal, mereka justru dihukum berat, diperlakukan layaknya kriminal, tanpa melihat latar belakang kemiskinan yang memaksa mereka berbuat demikian. Ironisnya, kasus korupsi besar-besaran yang merugikan negara miliaran rupiah justru kerap dihukum ringan atau bahkan bebas dari jerat hukum. Krisis terbesar Indonesia bukan sekadar kemiskinan atau ketimpangan, tapi bisa jadi adalah krisis kepedulian. Solusinya tidak cukup hanya dengan membuat kebijakan, tetapi juga memerlukan perubahan budaya. Para pejabat harus menerapkan tata kelola yang berbasis empati, dan masyarakat perlu menumbuhkan kembali semangat tanggung jawab sosial dan kebersamaan. Di negeri yang terkenal dengan semangat gotong royong dan keramahan, ketidakpedulian ini bukan hanya ironi, tetapi sebuah tragedi. Menyembuhkan luka ini adalah langkah penting agar Indonesia bisa tumbuh, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga sebagai bangsa yang adil dan manusiawi.